Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tidak lupa saya ucapkan selamat kepada kalian yang terpilih menjadi siswa-siswi MTS Al-Maghfirah. Dan saya doakan semoga kelak mendapatkan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku siswa-siswi MTS Al-Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwa tolak ukur manusia itu dihargai atau tidak, tolak ukur manusia itu mulia atau tidak, itu adalah akhlakul karimah. Ketika manusia itu memiliki akhlak yang terpuji, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, seperti kepada guru, kepada orang tua, dan kepada teman. Akhlak ini harus kita bentuk dalam diri kita, harus kita wujudkan dalam diri kita. Kenapa? Karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tidak akan berharga dan tidak akan bernilai kalau dalam diri kita tidak memiliki akhlakul karimah. Dan salah satu tujuan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umatnya. Kenapa demikian? Karena ketika manusia itu tidak memiliki akhlak, maka tidak beda dengan halnya binatang. Akhlak, ilmu, ini adalah pembeda antara manusia dengan hewan. Bahkan konsekuensinya, ketika kita tidak memiliki akhlak, maka kita tidak diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk umatku seseorang yang tidak memuliakan orang yang lebih dewasa dan tidak sayang dengan orang yang lebih muda darinya. Oleh karena itu, terapkanlah, contohlah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW seperti yang Allah sampaikan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
Laqad kana, sungguh benar-benar ada, lakum bagi kalian, fi rasulillahi dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, yaitu budi pekerti yang baik. Akhlak kepada orang tua. Jangan sekali-kali kita membentak orang tua. Jangan sekali-kali kita meninggalkan doa untuk orang tua. Ini jelas dalam Al-Quran. Wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kamu membentak kedua orang tua kamu yang sudah merawat kamu, melahirkan kamu, membiayai sekolah kamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah oleh kalian ketika berkata, berkomunikasi dengan orang tua, qawlan, dengan perkataan karima yang sopan. Ketika dipanggil, maka dengan akhlak, dengan adabiyah. Ketika diperintah, maka dengan penuh kepatuhan. Begitupun kepada orang tua kalian yang berada di sekolah. Karena hakikatnya guru-guru kalian adalah orang tua kalian di rumah. Orang tua kalian di sekolah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, dalam sebuah syair, dalam sebuah syair, seorang penyair menyampaikan bahwa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Setiap bangsa hanya akan tegak selama masih terdapat akhlak. Jika akhlak tersebut hilang, jika akhlak itu tidak ada, maka hancurlah bangsa tersebut. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang mampu untuk mengikuti suri teladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan melalui video ini memberikan asar, memberikan kemanfaatan agar kita bisa menerapkan akhlak-akhlak dimanapun kita berada. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya imannya seorang mukmin adalah ketika seorang mukmin itu memiliki akhlakul karimah. Terakhir, sebuah pertanyaan. Dalam ayat apakah dan surah apakah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah yang tadi saya bacakan, dan tulis beserta terjemahnya. Pertanyaan yang kedua adalah, siapakah orang-orang yang tidak termasuk atau tidak diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.